Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa ya ibadallah usikum nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailah hadrati wal awliya wasyhada wa sahabati wat tabi'in wa jami'il mujahidin bisabilillah wa jami'il malaikati Al-Jilani Qaddasal Sumaila Jami'al Kubur Minal Muslimin wal Muslimat wal Mu'minat Mimma syariqil ardi ila maghori biya bari wa bari khususan Abana wa umatana wa asatidatana wa ambuanhum waghfir lahum warhamhum wasi marhalahum wa lilumul jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Barangkali masih ada yang sakit, keluarga kita, tetangga, muslimin, muslimat, semoga lekas sembuh. Allahumma rabban nasi azibil ba'sa ishfi. Anta syafi la shifa illa shifauka shifaan ajilan la yugadiru saqaman. A'udzu bi'izzatillah wa qudrati min syarri ma yajidu wa yuhadir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma astajib ya Allah. Semoga kita diberi kekuatan iman Islam, sehat lahir batin, barokah rizki, barokah iswa, barokah rumah tangga, barokah usaha, barokah pala putra, amin.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa sih berkah itu Pak? Kata Syekh Imam Asy-Sya'rawi, berkah itu adalah jundun khafiyun min junudillahi yursiluha mayyasha. Jadi berkah itu adalah bala tentara yang tersembunyi. Kata Imam Asy-Sya'rawi, bala tentara yang tersembunyi dari bala tentaranya Allah. Itu Pak. Yang Allah utus lima yasa kepada yang Allah hendaki. Itu berkah. Jika Allah ngutus kepada yang Allah hendaki berkah itu masuk ke dalam harta, maka hartanya akan tambah banyak, Pak. Itu berkah. Jika Allah utus kepada yang Allah hendaki masuk ke dalam umur, maka umurnya akan tambah, tambah berkah itu tambah sehat, itu tambah panjang, tambah rajin ibadah, itu berkah. Nah, kalau bala tentara yang tersembunyi itu Allah utus kepada Allah yang hendaki masuk ke dalam ke dalam keluarga, maka Allah jadikan keluarganya itu sakinah, mawaddah, warahmah. Itu berkah. Jadi jundun khafiyun min junudillahi yursiluha limayyasha. Bala tentara yang tersembunyi dari bala tentara Allah yang Allah utus terhadap orang yang Allah hendaki. Nah, itu namanya keberkahan. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa muallif rahimahullahu nafa'ana bihi fid dharain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Kita baca matannya, kita selesaikan sampai akhir matannya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu pasal fi bayani pada bab yang menjelaskan syuruti sihhati sholati, syarat-syarat sahnya sholat. Syurutus sholati samaniyatun, syarat-syarat sholat ada 8. Toharatul hadasaini, suci dari 2 hadas. Wat toharatu, dan suci anin najasati, dari najis-najis, bisaubi, pada pakaian, wal badani, dan badan awak, wal makani, dan tempat, wasatrul aurati, dan menutup aurat, wastiqbalul qiblati, dan menghadap kiblat, syarat sholat, waduhulul wakti, dan masuk waktu, wal ilmu, serta mengetahui bifardiyatiha, atas keparduannya, wa allaya takida, dan tidak meyakinkan fardu min furudiha, dari keparduannya, sunnatan menjadi sunat, wajtinabul mubtilati, dan menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. 8 Pak, syarat sholat. Asyartu karukni, syarat itu bagaikan rukun. Jika rukun di dalam sholat tertinggal, batal sholatnya, rusak sholatnya. Sama halnya dengan syarat tatkala seseorang mau sholat. Jika syarat keabsahan ini ditinggalkan, di antara salah satunya, maka ya batal juga sholatnya, ya tisah. Al-ahdasu, hadas-hadas, isnani, ada 2. Asgoru, satu kecil, wa akbaru, dan besar. Fal asgoru, adapun hadas asgor, ma'au jabal wudu'a, perkara yang mewajibkan wudu. Wal akbaru, dan akbar, ma'au jaba al-gusla, yang mewajibkan adus. Nah, jadi kita artikan gusla ini adus Pak ya. Jadi kalau kita artikan mandi, ya sama juga sih guslun itu mandi.
Tapi kita bahasakan adus. Kalau bahasanya adus pasti jinabat akbar gitu Pak. Mohon mandi besar itu. Al-auratu, macam-macam aurat. Arbaun ada 4. Auratur rajuli, auratnya laki-laki, mutlakon mutlak. Wal amati dan amat bis sholati dalam sholat. Ma baina surrati war rukbati, apa-apa antara pusar dan lutut. Wa auratul hurrati dan auratnya hurrah bis sholati dalam sholat. Jami'u badaniha seluruh badannya, ma siwal wajhi selain wajah, wal kaffaini dan 2 telapak tangan. Wa auratul hurrati dan aurat hurat, wal amati dan amat indal ajanib di samping muhrimnya, mahramnya, jami'ul badani seluruh badan, wa inda maharimiha dan pada mahramnya, wan nisa'i dan perempuan auratnya, ma baina surrati apa-apa antara surah pusar, war rukbati dan rukbah. Rukbah itu lutut. Nah, itu matannya. Nanti akan dibahas secara jelas ke bawahnya, nanti pada kita bacakan syarahnya. Kita lanjutkan dulu, masih bab membahas tentang syarat-syarat sholat. Kemarin baru 4, ar-rabi'u, yang keempat istiqbalul kiblati, menghadap, bukan, dukhulul waktu ya. Kemarin baru kelima, masuk waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Summa'lam. Kemudian i'lam, ketahuilah. Anna maratiba, sesungguhnya tingkatan-tingkatan, maratib itu urutan. Ya, ma'rifatu dukhulil waqti, mengetahui masuk waktu, salah satun ada 3. Nah, di sini akan disampaikan tingkatan-tingkatan cara mengetahui telah masuk waktu. Karena masuk waktu bagi musolli merupakan syarat keabsahan sholat. Jadi kalau sholat tidak masuk waktu atau belum masuk waktu, batolat sholatuhu, tentu batal sholatnya. Al-awwalu, pertama, tingkatan cara mengetahui masuk waktu itu al-ilmu binafsihi. Seorang musolli, orang yang melaksanakan sholat harus mengetahui itu Pak, binafsihi. Pertama, ya dengan ilmu yang ada pada dirinya. Bahwasannya ini telah masuk waktu. Ya minimal tahu oleh diri sendiri. Gitu, Pak, ya. Ya dengan ilmu yang ia miliki. Atau bi-ikhbari thiqatih an mu'ayanatin. Yang kedua, cara mengetahui seorang musolli telah masuk waktu sholat itu adalah dari kabar yang terpercaya. Itu ya, an mu'ayanah. Dari apa yang sudah terpercaya, artinya apa? Ya akurat. Bahwasannya seorang musolli itu telah masuk waktu. Biru yatil mazawilis sahihah. Atau yang ketiga, tingkatan ma'rifah masuk waktu itu adalah mazawil, dengan jam bayangan yang benar. Kalau dulu kan Pak, cara melihat waktu itu dengan jam bayangan Pak ya. Ditancapkeun we apa tongkat gitu. Ya diukur. Jadi jam bayangan, jika untuk menentukan waktu duhur bisa kelihatan. Jika bayangan tersebut tidak ada bayangan, berarti itu dalam posisi istiwa, di tengah-tengah matahari, janten teu aya kalangkang. Nah itu masuk waktu tahrim.
tapi bayangan sudah condong sedikit, maka itu sudah masuk waktu zuhur. Nah, itu dengan apa? Jam bayangan. Wal manakibis sahihah, atau ya dengan alat-alat yang benar. Itu. Wasaatil mujarrabah, dan waktu-waktu yang akurat. Wah, sekarang untuk mengetahui waktu sholat banyak Pak ya. Di HP juga. Kemudian jam dipakai, di masjid ditapelkeun ngajeblak, nu adan ongkoh. Tapi kadang-kadang anger keneh we hare-hare kana salat teh. Wa baitul ibrati li arifin bihi, atau selanjutnya ya dengan kompas. Wa fi ma'nahu adzanul muadzinil arif bisahwi, atau ya sekarang sungguh sangat mudah sekali untuk mengetahui cara waktu sholat, ya dengan apa-apa, dengan adzan. Gitu. Jadi Pak, waktunya duhur itu tingong duhur sampai ngong asar. Itu waktu zuhur. Nah, jadi sholat itu ya harus pada waktunya. Kapan waktu duhur? Ya dari ngong duhur sampai ngong asar, itu waktu zuhur. Kapan waktu asar? Ya dari ngong asar sampai ngong maghrib, itu waktu asar. Meskipun nanti akan dibahas jelas tentang auqatus sholat, waktu-waktu sholat. Waktunya isya dari ngong maghrib, dari ngong asar sampai ngong subuh, masih boleh Pak. Sebelum ngong subuh masih boleh. Gitu. Kalau waktunya subuh, dari ngong subuh sampai ini awas sampai jangan ngong duhur nih. Panjang teuing waktuna subuh mah gitunya, sampai terbitnya matahari gitu. Nah, itu untuk mengetahui apa? Waktu sholat. Jadi dengan azan itu ya mengetahui waktu sholat. Itu tingkatan yang pertama. Yang kedua, cara mengetahui atau tingkatan mengetahui masuk waktu itu adalah al-ijtihadu, dengan berijtihad. Gitu. Mengukur keyakinan diri ya dengan keilmuan, itu ijtihad, Pak. Biwaradim minal Qur'an. Pertama dengan membaca Al-Qur'an, audirosin atau dengan belajar, au mutolaatin atau dengan mutolaah ilmu, au nahwi dzalik atau selain dari itu. Rasulullah itu Pak dari setelah sholat tahajud kemudian menunggu waktu apa Pak? Waktu subuh itu kadar membaca Al-Quran berapa ayat katanya Pak? Ya 100 ayat. Jadi kalau Rasulullah itu setelah qiyamul lail bisa sandar kiri Pak, bisa nonteh gogoleran, janten sarantos saatos anjeunanana ngalaksanakeun netepan pajar eta teh Pak. Janten aya gegehlean sagala gitu. Tah menunggu itu kira-kira yang dari sholat malam menunggu masuk waktu subuh itu ya kira-kira 100 ayat seseorang membaca Al-Quran. Berarti kinten-kinten sabaraha jaman Pak? Upami 100 ayat. Setengah jam. 10 surat apa yang dibacanya Pak? Kalau 100 ayat surat Al-Kahfi 110 berapa jam Bapak baca surat Al-Kahfi? Masa surat Al-Kahfi mal mungkin 10 menit. Ya lah mungkilat ya. Berapa Pak? Setengah jaman kan? Iya, berarti Rasulullah menunggu untuk sholat subuh itu kira-kira setengah jam itu terserina. Jadi membaca Al-Quran bisa menjadi tolak ukur menentukan waktu sholat. Kalau memang tadi jam tidak ada, kemudian suara adzan juga. Jadi dari kebiasaan mutolaah, seperti kita nih mutolaah tudares, gitu ya, mutolaah pelajaran. Kan kita sudah sudah ketahuan nih, kalau sampai isrok itu kita bahas hanya berapa bait saja itu sudah ketahuan gitu. Kira-kira ya karena
1,5 jam atau 45 menit. Nah itu boleh. Jadi mengukur waktu sholat dengan membaca Al-Quran atau dengan mutolaah ilmu. Au nahwi dzalik, atau selain dari itu. Dengan apa katanya? Kahiyatotin. Seorang penjahit punya kegiatan menjahit, kalau ngajahit sekian berarti sekian waktunya. Itu sudah bisa ngukur, Pak. Boleh, tidak menjadi masalah. Wasautudikin. Nah ini Pak, selanjutnya dengan apa? Dengan suara ayam. Nah, jadi bisa mengukur waktu sholat itu dengan apa? Ya dengan kongkorongok ayam, gitu kan? Suara apa itu Pak? Suara abdi ya, abdi disebut hayam. Itu dengan suara ayam gitu. Tapi ayeuna mah hayamna kongkorongna teh terus apal waktu kapungkur manggapannya itunya bisa dijadikan patokan gitu. Iya, wasautu dikit. Iya, corona gitunya. Au nahwihi, atau yang lainnya kahimarin mujarrobin, atau dengan apa? Suara himar mujarrob yang sudah teruji. Boleh itu untuk menentukan waktu sholat. Wa makna, tapi makna tersebut seperti khiyatoh, kemudian suara ayam atau suara himar yang teruji, itu al-ijtihadu bidzalika ayyata ammala fihi. Tapi harus ada penelitian. Harus ada pembuktian. Jadi harus ada akurasi. Gak apa-apa. Ya ayyata amal dulu. Artinya diperiksa gitu. Ka ayyata ammala pilhiyateh, seperti tatkala seseorang memeriksa berhati-hati pilhiyatoh di dalam menjahit. Apakah menjahit ini asra'u bihaula? Kalau gancang lamun kieu mah 1,5 jam, lamun lambat kieu mah harus diukur dulu gitu, Pak. Wapi adzani diki hal huwa qabla adati ya aula, ataupun dari kongkorokna hayam. Apakah kongkorokna hayam itu sebelum masuk waktu kebiasaannya atau setelah masuk waktu? Jadi harus dibuktikan dengan ijtihad. Wahakadha, begitu juga wala yajuju ayyusalya mustanidan lidzalika min ghairi ijtihadihi bihi ijtihadin bihi min ghairi ijtihadin bihi. Tapi tentu sora ayam, sora kuda atau apa Pak tadi teh aktivitas menjahit jangan dijadikan sandaran atau tolak ukur sebelum membuktikannya. Gitu. Janten sora ayam lain sakur-sakur aya sora ayam eta lebet waktu salat gitu. Jadi harus tahu kapan suara ayam yang menjadi suara ayam itu waktu masuknya salat. Bilih gitunya. Hayam teh kagebah atawa keur beger kongkorongokna jam ya jam 5 gitu. Samarukna eta teh sudah masuk waktu asar ataupun ya waktu subuh kalau 5 subuh. Nah itu. Jadi jangan dijadikan sandaran yang kuat min ghairi ijtihadin pihi, tanpa melakukan ijtihad. Boleh dijadikan patokan untuk waktu sholat setelah gitu Pak melakukan ijtihad. Nah, itu yang kedua. Nah, ini jawaban Bapak yang kemarin Pak itu. Nah, jadi suara ayam bisa dijadikan patokan, tapi harus ada akurasi gitu. Untuk apa? Untuk menentukan apakah benar tidak, sehingga kita bisa mengukur kongkorongkokna ayam teh apakah sudah masuk waktu ataupun sebelum masuk waktu, sehingga tatkala ada kongkorongok ayam kita sudah bisa menentukan. Nah, tapi mungkin kalau untuk sekarang nggak repot-repot dah hayamna oge teu gaduh deh. Gitu Pak ya. Itu speaker. Itu Pak ya. Sekarang mah sudah ditengokeun kana bumi speaker oge gitu Pak sekarang. Untuk apa? Mengetahui waktu sholat. Berarti Pak pergeseran kecanggihan alat
Itu sungguh sangat luar biasa sekarang. Teu sesah-sesah sapertos sepuh urang kapungkur panginten Paknya diantawisna. Atanapi kan ya aku apa Pak kapungkur mah kudulag apa ya bedug itu kan. Itu menandakan telah masuk waktu kapungkur mah cenah di dieu teh suara bedug di Cijaura teh katanya Pak. Kadangu dugikeun Karancaloa teh. Gitunya kan kapungkur mah pusatna teh ya satu pesantren teh dari Sukamiskin, Cijaura, kemudian Ciparai. Itu Pak ini masih dalam satu apa ya masih dalam satu keluarga sehingga apa ya ini kelalui gitu apa perjuangan orang-orang tua dahulu sehingga seperti RW 8 di Nalaga Marhabaan ragam Sukamiskin gitu kan. Nah itu diantawisna mah sapertos gitu Pak karena ya dulu dari Sukamiskin. Nah itu. Jadi upami aya bedug di Cijaura teh kadangu Pak eta diantawisna sebagainya Abah yang sepuh eta diantawisna Pak. Tah yang kedua gitu Pak ya. Asali satu, yang ketiga tingkatan mengetahui masuk waktu itu adalah taklidu thiqati arifin anijtihad. Bertaklid kepada seorang mujtahid. Bertaklid kepada seorang mujtahid. Boleh Pak, bertaklid kepada seorang mujtahid. Jadi dia tadi Pak sudah beristihad mengetahui waktu sholat itu akurasinya dengan menjahit. Kalau lambat sekian, kalau tidak lambat sekian. Sehingga kita menyandarkan kepada taklid seorang mujtahid. Boleh, tidak menjadi masalah. Fala yaklidu idza qadara alal ijtihad. Tapi jangan taklid. Gitu. Kalau mampu dia berijtihad sendiri gitu. Jadi memang posisi taklid itu jangan Pak. Kalau bisa mah ya jangan taklid, lebih baik berijtihad sendiri. Ya cari dengan ilmu sendiri dibanding dengan harus menyandarkan kepada orang lain. Iya, kan ada taklid, ada muttabi, ada mujtahid Pak ya. Jadi taklidul mujtahid mah boleh gitu. Tapi taklidul mujtahid kedudukannya akan lebih baik. Ya taklidul mujtahid dibanding ya kalau bisa ya ijtihad sendiri dibanding harus taklidul mujtahid. Hadza fi haqqil basir. Ini adalah bagi yang bisa melihat. Gitu Pak ya, bisa melihat. Wa amal ama adapun bagi mereka yang tidak bisa melihat, tidak bisa melihat itu artinya buta, falahu taklidul mujtahid. Bikin jalmi anu lolong mah kan tenan dah tidak mengetahui akan peredaran apa Pak? Ya peredaran matahari sehingga sulit untuk menentukan waktu sholat, maka baginya adalah taklidul mujtahid. Kenapa? Walau ma'al qudrah alal ijtihad. Meskipun dia mampu berijtihad sendiri. Bagi orang yang buta mah harus taklidul mujtahid. Meskipun dia mampu bertaklid sendiri. Li'anna sya'nahul ajza'anhu. Karena kenapa? Ya ada keterbatasan, ada ketidakmampuan baginya dari menentukan untuk waktu sholat untuk menyandarkan taklid kepada seorang mujtahid. Jadi bagi mereka yang lolong, yang buta gitu Pak ya, itu lebih baik taklidul mujtahid. Karena kenapa? Ada kelemahan al-ajju dari situasi kondisi yang yang ia rasakan. Di antaranya seperti begitu. Asalisu. Jadi 3 tingkatan ini harus diketahui. Jadi pertama tingkatan minimal harus mengetahui dengan sendiri atau dari kabar yang terpercaya. Kemudian yang kedua, tingkatan cara mengetahui telah masuk waktu sholat itu adalah dengan berijtihad. Berijtihad apakah dengan membaca Al-Quran atau dengan mutola'ah atau dengan suara kuda atau dengan suara ayam. Yang ketiga adalah mengikuti taklidul mujtahid.
Tapi kedudukan berijtihad dibanding dengan taklidul mujtahid itu lebih baik. Ijtihad sendiri itu tentu bagi orang yang basir melihat, tapi bagi orang yang buta, meskipun dia punya kemampuan untuk berijtihad, lebih baik taklidul mujtahid, mengikuti seorang mujtahid. Nah itu Pak, tingkatan mengetahui masuk waktu sholat. Ada yang ditanyakan dulu Pak? Apanya? Oh, kan tadi sudah biru yatil mazawilis sahihah. Yang pertama Pak. Jadi tingkatan itu dengan mengetahui jam bayangan. Boleh dengan mengetahui jam bayangan. Artinya jam bayangan itu ya kalau sudah bayangannya sudah condong, berarti itu sudah masuk waktu sholat. Ya mungkin ini untuk waktu duhur dengan asar jam bayangannya. Kalau malam mungkin tidak dengan jam bayangan karena matahari tidak ada. Yaitu dengan apa? Yang kedua, apakah dengan suara ayam atau dengan kebiasaan-kebiasaan mutolaah membaca Al-Quran atau mutolaah pelajaran. Kalau untuk dari maghrib ke isya atau dari isya ke subuh. Jadi dengan cara-cara yang lain. Tapi itu harus harus diteliti terlebih dahulu. Jadi artinya akurasinya harus dibuktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Ya berijtihad. Kalau tidak bisa, sandarkan ijtihad kepada orang lain. Tapi kalau bisa, tentu berijtihad sendiri itu lebih baik dibanding harus taklidul mujtahid. Nah itu. Lanjutkan. As-sadisu yang keenam, Pak, syarat sahnya sholat itu adalah al-ilmu bifardiyatiha. Ini penting sekali. Syarat sah sholat itu harus mengetahui tentang bifardiyatiha, terhadap pardunya sholat. Bikaunis sholatil mafrudoh fardun. Harus tahu bahwasanya sholat yang dilakukan ini kedudukannya adalah fardu. Itu Pak. Kan fardu itu terbagi berapa Pak? 2 ya. 1 fardu ain, 2 fardu kifayah. Meskipun di sini dikatakan wa hadza la budda minhu fi haqqil amil wa ghairi. Qala Syarqawi hadza syartun likulli ibadah fa kana al-aula isqatuhu. Kata Imam Asy-Syarqawi, mengetahui bifardiyatiha akan keparduan salat itu adalah syartun likulli ibadah, merupakan syarat dari setiap ibadah. Ya harus mengetahui akan kefarduannya. Artinya apa? Di dalam sholat itu ya harus tahu rukun-rukun sholat Pak. Itu. Seperti apa? Membaca Al-Fatihah. Kemudian semuanya kalau di dalam Sapinah itu ada 17. Kalau di dalam kitab Takrib itu seperti rukun sholat ada 18. Gitu. Itu lebih luas lagi nanti keterangannya ada dalam kitab Fathul Mu'in, lebih jabar lagi syarahnya nanti ya Anatu Tolibin Pak. Itu akan lebih jelas lagi gitu ya tentang kefarduan. Jadi minimal harus tahu pardu sholat gitu. Pardu di sini apakah dikatakan rukun sholat? Ya. Jadi masa kita sholat tidak tahu rukun sholat? Ya harus tahu. Itu. Kemudian kan ada rukun sholat, nanti akan dibahas Pak. Ada sunat ab'ad, kemudian ada sunat hayat. Sunat ab'ad sebelum sholat. Contoh, sunat ab'ad sebelum sholat itu 2. Itu Pak ya. Jadi kalau rukun sholat ada berapa Pak? 17. Kalau sunat ab'ad itu ada 4. Sebelum sholat ada 2, kemudian di dalam sholat ada 2.
Apa saja sunat ab'ad sebelum sholat? 2, 1 iqomah, 1 adzan, kedua iqomah. Itu sunat ab'ad, Pak. Sebelum sholat. Ada sunat ab'ad setelah sholat, artinya dalam sholat. Pertama, tasyahud awal. Yang kedua, kunut. Nah, itu termasuk sunat apa? Ab'ad di dalam sholat. 1 apa? Tasyahud awal. Yang kedua, kunut. Nah, makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, bagi mereka yang suka kunut, kemudian lupa tidak kunut atau tertinggal tidak kunut, konsekuensinya sujud sahwi. Nah, gitu. Apakah kita akan taklidul mujtahid? Lah, kenapa kita harus taklid? Ya kalau bisa harus mujtahid, gitu. Jangan sampai posisi kita sudah muttabi kalah turun kepada taklid. Nah, memang jadi dilema juga, Pak, kalau bermakmum kepada yang tidak kunut. Gitu, jadi dilema. Ya, karena kenapa? Ya itu, yang posisinya sudah muttabi malah turun menjadi taklid. Karena kenapa? Ya meskipun tadi kedudukannya adalah sunat ab'ad. Tapi kan sunat ab'ad, Pak, maka dulu kan dari pertanyaan yang dibahas, jika seseorang sudah tertinggal sunat ab'ad, kemudian imam sudah berdiri tegak, jangan kembali kepada tasyahud awal. Kalau kembali kepada tasyahud awal, maka batal sholatnya, kalau dia tahu. Gitu. Jadi lanjutkan saja kalau sudah berdiri tegak, sehingga nanti ditambah dengan sujud sahwi. Kalau kembali kepada kepada tasyahud awal, maka batalat salatuhu. Jika batal salat imamnya, maka makmum pun juga batal salatnya. Nah, jadi memang ya syariat itu diantaranya ya fikih. Nah, itu sunat sunat ab'ad. Jadi sebelum sholat 2, yaitu adzan dan iqomah. Makanya minimal kalau kita sholat berjamaah sih, adzan cuma terdengar saja, iqomah mendengarkan, kita lanjut. Tapi kalau sendiri ya ambil saja salah satunya, Pak. Ya minimal hampir rata-rata iqomah. Itu sunat ab'ad. Bagaimana kalau tidak iqomah? Nah, itu berarti sudah menghilangkan bagian dari kesunahan. Ya kurang afdol, karena diantaranya Rasulullah melakukan hal itu. Nah, itu sunat ab'ad sebelum sholat. Nah, itu, Pak, diantaranya. Nanti akan dibahas pada maksud bab sholat. Kemudian yang ketiga ada sunat hayat, gitu ya. Sunat hayat itu mengangkat kedua tangan waktu takbiratul ihram. Kemudian mengangkat tangan ketika i'tidal. Kemudian mengangkat tangan tatkala bangun dari rakaat sebelumnya ke rakaat selanjutnya. Kalau untuk laki-laki hadwa mankibaihi, sejajar dengan kalau perempuan dengan hulu putingna, gitu, Pak, ya. Itu saya ngebahas kemarin dengan bulu putingnya. Katanya kalau perempuan kan sejajar dengan Pak? Hulu puting. Kumaha Pak Ustad? Cenah. Da abi mah geus nini ya teh. Putingna teh dihanap cenah. Abdi kudu merik hulu puting. Eta dukikeun kadinya. Ibu-ibu abdi ngajelaskeun naon teh kudu memerik hulu puting. Nah ieu cenah kudu memerik naon teh Pak ujung Pak? Ujung cepil cenah gitu. Ya diukur sajalah, diukur gitu. Sehingga ya bagi laki-laki terbuka ketiaknya, bagi perempuan tertutup ketiaknya. Dulu kan sudah dibahas gitu, Pak. Nah itu enggak ada perbedaan. Nya teu ngaos takrib mah moal aya perbentenan atuh antawis laki-laki jeung pameget gitu nya. Upami teu ngaos takrib gitu nya. Takrib teh fathul qarib gitu ya. Ya sarua wae cenah dek awewe dek lalaki ruku sujud mah kitu we, nya upami teu ngaos
Fathul Qorib dengan Fathul Muin mah bakal nyebatkeun sarua ada hadis we, hadis anu di naon teh jantenkeun dasar sandarannya tidak menjadi masalah gitu. Tapi bagi mereka yang ngaji Fathul Muin, Fathul Qorib, Sapinah tentu ada dibedakan gitunya antara untuk laki-laki dan perempuan. Itu diantaranya Pak sunat hayat gitu. As-sabi'u, kita lanjutkan Pak. Yang ketujuh, di antara syarat sahnya sholat itu adalah alla ya'taqida fardan ay mu'inan min furudiha sunnatan. Hadza fi haqqil ami. Tentu yang ketujuh adalah tidak meyakini fardu yang sudah ditentukan min furudiha dari keparduannya sunnatan menjadi sunat. Hadza fi haqqil ami ini pada hakul am. Apa hakil ami itu? Malam yahsul torpan minal fikhi yahtadi bihi ila baqihi. Bagi mereka yang belum memahami satu bidang ilmu fikih sehingga ia menggunakannya pada bidang fikih-fikih yang lain. Jadi artinya satu bidang fikih saja belum ia dalami, dek kagarap masih bidang-bidang yang lain. Itu hakul ami. Makanya di dalam pelapalan keparduan dan sunatan itu harus dibedakan Pak. Jangan sampai ada di dalam niat begini Pak. Usolli sunata pardo subhi. Nya ngesunat pardu kan ngaco itu teh. Ya kalau sunatan, kalau pardu ya ucapkan fardu. Jadi jangan sampai meyakinkan yang sunat menjadi fardu, yang fardu menjadi sunat. Sehingga batolat sholatuhu batal. Ada lah Pak, saya dengar yang usoli sunata pardo subhi. Karena kebiasaannya usoli pardo subhi. Dia mau sunat dulu. Jadi usoli sunata pardo subhi. Ada. Karena kebiasaannya usoli pardo duhri. Sebelum duhur dia usoli sunata pardo duhri. Nya sunat ongkohnya pardu. Itu kan bahaya. Maka dipisahkan. Harus meyakinkan yang pardu ya kedudukannya fardu, yang sunat juga menjadi sunat. Sehingga itu dia tadi Pak, gitu hakul ami itu belum memahami satu bidang ilmu tapi dia gitunya mau ngacak-ngacak atau lebih memahami menyebut-nyebut kepada bidang-bidang ilmu yang lain, sehingga untuk membedakan antara yang fardu dengan yang sunat saja tidak bisa. Gitu. Makanya seperti niat Pak nih, meskipun kan talafud ini hukumnya sunat, makanya kalau talafudlah kalau mau pakai bahasa Arab, pakailah bahasa Arab yang benar, yang qawaidi gitu Pak. Ya, yang qawaidi teh kalau di dalam di dalam bahasa Inggris mah kedah grammatically lah. Contoh dalam bahasa Inggris, I am kan harus standing Pak. Eta teh grammatically. Kalau I stand gitu kan, I am smoking gitu Pak ya. Ngartos Pak bahasa Inggris. Ya, kalau I smoke, I read, I am reading. Itu grammatically. Sami halnya di dalam sholat juga, kalau mau pakai bahasa Sunda, pakailah bahasa Sunda yang baik. Kalau mau pakai bahasa, kan niat juga boleh dengan bahasa Sunda. Kalau mau pakai bahasa Arab, pakailah bahasa Arab yang baik. Contoh seperti niat sholat qobliyah. Kalau qawaidi, qobliyah subuh, usolli sunnatas subhi rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Itu kan qawaidi Pak. Tapi kan ada yang juga usolli sunata qobliyah subuh. Kan eta tidak grammatically Pak, teu qawaidi. Makanya penting belajar pelapalan niat teh. Jadi kan usolli sunata qobla subuh. Nah, rakaataini lillahi ta'ala. Teu qawaidi eta teh Pak. Nah yang benar mah adalah usolli sunnatas subhi
rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Eta teh qawaidi. Lamun dina Inggris mah grammatically gitu, Pak. Meskipun ya sah-sah wae, teu qawaidi oge sah-sah wae, teu janten masalah. Jadi bukan berarti Bapak tadi usoli sunata qabla subuh, rakaataini lillahi ta'ala, ya kalau menurut kana keabsahan mah sah-sah wae ngan dengan tafsir teh eta lah lamun dina bahasa Sunda mah pabeuli teu ngen tafsir. Jadi ba'diatan dan qobliyatannya disimpan di akhir. Sunnatas subhi alif lam samsiah, sunnatas subhi rakaataini qobliyatan, bukan qobla, qobliyatan lillahi ta'ala. Upami duhur ba'diyatan lillahi ta'ala. Ah, gitu Pak. Nah. Tapi bukan berarti tadi yang sudah biasa tidak apa? Tidak sah, sah saja boleh. Contoh duhur. Usolli sunnataz zuhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Ba'danya usolli sunnataz zuhri rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Terus enak kan Pak ya kadanguna ge dibanding usolli sunatan qabla duhur. Usolli sunatan qabla duhur. Ya, tuh janten kebiasaan dina perkara numawi tadi upami bade nganggo bahasa Sunda. Nganggo bahasa Sunda yang betul. Kan begini Pak bahasa Arab itu. Arab campur Sunda ya gitu. Jadi Pak di dalam bahasa Arab itu fiil itu didahulukan. Nah, contoh doroba Muhammadun al-kito, bukan Muhammadun doroba kito. Kalau dalam bahasa Arab mah. Jadi si fa'ilnya itu apa fiilnya dulu. Jadi ada fiil, ada fa'il, ada maf'ul. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia orangnya dulu. Muhammad memukul kucing, bukan mukul kucing Muhammad. Tapi ke dalam bahasa Arab mah harus fiil dulu yang didahulukan. Nah itu Pak, pentingnya belajar bahasa Arab teh. Nah, jadi doroba Muhammadun al-kito, artinya Muhammad memukul kucing. Gitu. Jadi bukan Muhammadun doroba kito, bukan. Nah, itu diantaranya. Makanya seperti tadi niat usolli sunnatal asri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Usolli sunnatal maghribi rakaataini ba'diyatan. Nah, gitu. Apa? Apa malah bisa. Kopi dulu, kopi. Nah, jadi ya kan tadi kan saya menyampaikan ada yang salah di dalam talafud gitu, antara yang sunat dicampurkan dengan yang fardu. Ya fardu ya sunat gitu. Nah itu di antara. Jadi jangan usoli sunata fardu gitu. Dicampur gitu. Nah itulah. Jadi usoli fardu zuhri, kalau usoli sunat ya sunat gitu. Nah satu lagi Pak terakhir. As-saminu yang ke-8, syarat sahnya sholat itu adalah ijtinabul mubtilat. Nanti akan dibahas bahasanya tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Kata tuwili ruknin qasirin amdan. Hal yang membatalkan sholat itu adalah contohnya seperti tatwil, memanjangkan rukun yang pondok dengan sengaja. Ya, manjangkeun rukun yang pendek amdan secara sengaja, itu tidak boleh. Yang seharusnya pondok dipanjangkan, yang seharusnya panjang dipondokkan. Itu tidak boleh. Sama halnya nanti di dalam talafud mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Gitu kan? Jadi ada Allahu Akbar, itu yang benar. Kade dina talafud Allahu Akbar saja, jangan sampai Allahu
Allahu Akbar. Lepat, Pak. Nanti akan dibahas. Atau antara Allah dan akbar di tengahnya ada waw. Lepat. Contoh, Allahu Akbar. Lepat. Ya, Allahu Akbar ada waw. Atau dari lapad Allah ada waw. Wallahu Akbar. Wah, parah. Atau dina akbar ada tasdidan dina huruf ba'na. Allahu akab. Tuh, memang dalam pelafalan rukun saja takbiratul ihram itu wah harus benar, Pak. Nanti akan dibahas gitu. Apa yang Allah. Iya. Allah. Hanya lepat. Allah lepat. Kan tafkhim itu, Pak. Jadi tafkhim itu lafad Allah sebelumnya berharokat fathah atau domah. Berarti kedah loh. Gitu. Kalau tarkik itu lafad Allah sebelumnya berharokat kasroh. Harus lah. Jadi ada boh, ada lah. Berarti kalau lafad Allah sebelumnya berharokat fathah, Allah. Nah, kalau mau panjang, lafad lam al-jalalahnya. Sama halnya, Pak. Maaf nih. Di dalam kitab Al-Adhkar nanti Bapak akan ketemu. Tatkala Allahu Akbar dari berdiri mau sujud, bar itu tatkala kening jatuh ya sujud. Maka mengatakan bar. Maka makmum jangan dulu mengikuti apa, Pak? Jangan dulu mengikuti imam sebelum bar tarang nate antal karena apa, Pak? Imam. Karena lantai. Itu adalah kitab Al-Adhkar karangan Syekh Imam. Sama halnya tatkala berdiri dari duduk kepada apa? Berdiri. Sebelum imam berdiri tegak, makmum jangan dulu cengkat tina apa, Pak? Tina sujud. Ya itu boleh, Pak. Nanti kita buktikan dalam kitab Al-Adhkar gitu. Iya, sementara mah. Tak itu untuk sementara mah itu. Jadi patokannya adalah padahal tadi tatkala imam sudah berdiri tegak namanya bar. Jantan imam teh kedah Allahu Akbar teh. Kadang-kadang disembunyikan tidak dari awal setara menyebutkan Allahu Akbarnya. Sudah berdiri untuk mengetahui tadi posisi makmum sudah berdiri tegak sehingga posisi imam sudah berdiri tegak atau sudah sujud sehingga makmum mengikuti. Karena kenapa? Itu ihtiyat. Jika makmum mendahului imam di dalam rukun, maka batalat salatuhu, batal salat makmumnya. Nah itu, Pak. Nah, makanya di sini kata twili ruknin qasirin amdan, seperti memanjangkan rukun yang pondok dengan sengaja, wa nahwi dan sebenarnya mimma sataqifu ilai insyaallah taala fi kalamin, yang insyaallah nanti akan dijelaskan secara jelas pada bab yang menjelaskan tentang ijtinabul mubtilat. Nah, nanti ada yang membatalkan salat. Gitu, Pak, akan dibahas secara khusus. Wa inna ma lam yuzkaril musannif al-islam wa tamyiz. Kenapa di dalam syarat sah salat ini yang 8 musannif pengarang ini Syekh Imam Nawawi tidak mengatakan Islam gitu, Pak ya. Kan syarat sah salat di sini tidak ada Islam gitu, Pak ya. Kenapa di sini tidak menyebutkan Islam kemudian tamyiz li annahuma ma'lumani min taharatil hadasain? Karena kenapa? Islam dan tajwid ini sudah diketahui menjadi salah satu syarat keabsahan di dalam seseorang bersuci. Jadi ngarembet gitu, Pak. Kenapa di dalam syarat sah salat tidak disebutkan Islam dan tamyiz? Karena kenapa? Islam dan tajwid itu sudah maklum, itu ada di syarat-syarat toharatul hadasen. Jadi syarat-syarat bersuci itu nanti diantaranya harus Islam. Nah, gitu. Makanya di dalam bab ini tidak disebutkan tentang termasuk syarat. Idzartu niat. Di antara syaratnya itu adalah niat. Wa syartun niyati, sedangkan syarat niat itu adalah al-islam wa tamyid. Iya, syarat niat itu adalah Islam dan tamyid. Jadi di dalam syarat-syarat toharoh itu adalah ada niat. Nah, jadi kan dulu sudah dibahas pada bab niat, Pak ya. Itu. Jadi pada bab toharoh dulu sudah dibahas tentang bab niat. Di antara syarat toharoh itu adalah harus ada niat. Dan di antara syarat niat itu adalah Islam dan tamyiz. Tamyiz itu apa? Membedakan. Wa ya'lamu tamyiz aidan min syarti ma'rifatal waqti juga.
Di antara tamyiz juga adalah ministirotin, merupakan dari satu syarat ma'rifatul waktu, mengetahui waktu sholat. Nah itu Pak, di antaranya. Nanti akan dibahas jelas pada bab selanjutnya tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Ini baru sepenggalannya saja, merupakan syarat keabsahan sholat. Insyaallah. Wallahu a'lamu bishawab. Ada yang ditanyakan dulu Pak? Sekap ya. Ya. Sunat hayat waktu mengangkat tangan itu satu, takbiratul ihram yang pertama itu sunat, itu termasuk sunat hayat Pak, mengangkat tangan. Yang kedua, mengangkat tangan itu sunat dari i'tidal ke ruku, angkat tangan. Yang ketiga itu posisinya apa? Ya dari tasahud, kemudian dari tasahud awal ke rakaat ketiga. Itu kan berdirinya itu adalah mengangkat tangan, hanya 3 tempat. Di dalam selain itu antara sujud, mau sujud tidak ada. Tidak ada apa, maunya ada cengkatina sujud, Allahu Akbar. Itu. Jadi 3 sunnah mengangkat tangan di dalam sholat. 1 waktu takbiratul ihram, yang ya pertama gitu. Makanya takbiratul ihram itu ya di dalam kitab Al-Adhkar yang wajib itu adalah mengucapkan Allahu Akbar. Itu adalah takbiratul ihram yang pertama. Allahu Akbar yang lain itu Syekh Imam Nawawi dalam kitab mengatakan sunat. Itu. Ya mengatakan sunat. Jadi cekasar nama ente nyebutkan Allahu Akbar oge. Ya terus mencakup. Tapi kan masa orang untuk memisahkan dek nyebut anu sanes astagfirullah gitu, berarti teu nyunah Rasul. Sebab salat itu ya harus sunnah. Meskipun tadi rukun Allahu Akbar itu pada takbiratul ihram yang pertama. Itu Pak diantaranya insyaallah. Jadi 3 tempat mengangkat tangan. I'tidal. Dari i'tidal, ya dari i'tidal ke bukan i'tidal, kemudian dari ruku ke i'tidal, dari ruku ke, kalau mau i'tidal mah tidak disunahkan. Nah, tapi tatkala mengucapkan sami Allahu liman hamidah dari ruku ke i'tidal, mengucapkan sami Allahu liman hamidah, sunnah di sana mengangkat kedua tangan. Dari i'tidal kemana ke sujud tidak disunahkan. Gitu. Jadi hanya 3 tempat. 1 waktu takbiratul ihram, kedua ya dari i'tidal dari ruku ke i'tidal, kemudian ya dari bangkit dari tasawuf awal ke berdiri. Itu sunnah. Nanti akan dibahas Pak jelas di sini tentang hayat salat. Itu lebih jelasnya nanti masuk pada bab salat. Ini mah ya lepat, harus huruf kaf. Allahu ak. Ya huruf kaf bukan aks. Gitu ya. Nah itu. Itu diantaranya Pak ya. Insya Allah. Cek apa? Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Alhamdulillah subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.